Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam lindungan Allah, yang semoga selalu mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah. Yang kesempatan kemarin yaitu menerangkan atau membaca tentang istinja bil hajari. Dilanjutkan yaitu tentang wudu ya. Faslun fi bayanil wudu'i. Faslun utawi kilah fasol fi bayanil wudu'i ing dalam nerake wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira furudune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang dingin utawa kang awal iku aniyatu niyat. Basane utawi kang kaping pindho iku waslul wajhi masuh rai. Asalisu utawi kang kaping telu itu asalisu utawi kang kaping telu iku waslul yadaini masuh tangan loro ma'al mirfaqaini bareng sartane sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat iku mashusyain ngusap suwiji-wiji minaroksi saking sirah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslul rijlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini bareng sartane polok loro. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Ini sekarang kita membacakan fasal tentang wudu. Furudul wudu'i sitatun, fardunya wudu atau rukun wudu bisa dikatakan rukun juga. Rukun wudu atau fardu wudu, kefarduan wudu itu ada 6. 1 al-awalu aniyatu, pertama harus niat ya. Harus niat, ini mazhab Syafi'i, niat itu wajib. Juga niat itu di dalam hati. Asane yang kedua, asane waslul wajhi. Yang kedua yaitu membasuh wajah, membasuh muka. Nah, muka itu adalah ini muka ini kening ya, kening sampai dagu. Ini ada balung atau tulang, ini tulang seperti ini. Ini kalau bahasa Jawa namanya uang ya, uang bukan duit tapi uang, tulang yang di bawah muka ini. Ini batas dari wajah, batas dari muka yang harus dibasuh ketika wudhu. Ini batasnya kalau kanan ke kiri dari ini pendil-pendil ini ini sampai sini telinga. Jadi sana bukan wajah, bukan muka, yang ke sini ini sampai sini ini namanya muka. Kemudian dari yang bawah ini tulang ini harus basah. Jadi ini segini muka semua. Jadi tidak boleh kurang. Kalau misalnya wudu tidak sampai kening ya tidak sah, karena fardu atau wajib atau rukun wudu itu wajah. Dengan batas wajah yaitu dari kening sampai ke dagu ini, tulang bawah sini, dan dari sini sebelah telinga ini sampai telinga kiri, seperti itu. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta sikut atau siku ya. Jadi siku ini adalah sikut atau siku. Ma'a, katanya kan ma'a ya ini ya. Ma'al mirfaqain ini beserta ya. Bukan batas, beserta. Sikutnya ini sikunya harus basah, ikut basah, harus dibasuh juga. Ini siku. Ya kalau kita untuk ikhtiyat berhati-hati ya sampai atas ini. Ini harus basah semua itu. Nah, sebabnya ma'al mirfaqain ini. Kemudian yang keempat, arabi'u mashu syai'in min ra'si,
tidak membasuh ya, lafalnya di sini bukan ghuslu tapi mashu atau mengusap saja. Mengusap sesuatu dari kepala. Jadi tidak semua kepala harus diusap semua. Di perbedaan antara ghuslu dan mashu. Ketika ghuslu itu airnya mengalir. Airnya mengalir. Kalau sedangkan mashu itu tidak harus mengalir. Basah saja sudah cukup. Tangannya dibasahkan kemudian ditempelkan ke sesuatu yang ada di kepala maksudnya. Berarti sebagian atau sebagian dari kepala. Sini bisa, basahin sini atau sini belakang ini. Yang penting kulitnya itu basah. Itu. Kulit kepala basah. Jadi perbedaan antara mashu dan ghuslu seperti itu. Ghuslu itu harus sampai airnya mengalir. Sedangkan mashu itu tidak harus mengalir, hanya basah saja sudah cukup. Kemudian ada juga ketika dibasahi semua, misalnya tangannya dibasahi, kemudian semua kepala di rambut ini semua basah dibasahi juga, itu disunahkan. Tapi yang diwajibkan di sini dalam kitab ini hanya sebagian dari kepala, tidak harus semua. Dalam redaksi lain juga ada semuanya. Di luar mazhab Syafi'i juga seperti itu, harus basah semua. Al-khamisu ghuslul rijlaini, yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, jadi membasuh kedua kaki beserta dengan polok-polok itu yang di atas ya, telapak kaki itu kan ada poloknya, namanya polok atau mata kaki ya, itu harus basah mata kakinya. Nah, kalau kita berhati-hati harus sampai lebih atas sedikit nggak apa-apa, seperti itu. Jadi mata kaki harus basah. Asadisu at-tartibu, kemudian yang ke 6 adalah tartib. Keenam itu tertib itu berurutan ya. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Yang pertama dipertamakan, yang kedua dikeduakan, yang ketiga diketigakan. Itu namanya tertib. Urut harus sesuai apa yang dijelaskan di sini, karena harus urut, namanya tartib. Itu. Ini sudah saya terangkan tentang fardunya wudhu. Sudah selesai. Karena kita lanjutkan fasal yang menerangkan hukum niatnya nih. Nanti kan ini kan ada dalam wudhu ada niat, di dalam sholat ada niat, di zakat ada niat, puasa ada niatnya, semua niat. Jadi niat ini penting sekali. Maka ini di Mbah Musonef namanya, pengarang kitabnya, memberikan fasal sendiri tentang niat, hukum niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin niyati. Faslun utai fasal iku fi bayani ahkamin niyati, ing dalam nerangake pira-pira hukum niat. Aniyatu utawi kang aran niat iku qasdu syai'i, naja suci-wici muktaronan haliden barengake bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa maluha utawi panggonane niat iku alqalbu, ana ing ati. Wa talaffudu utawi nglafalake niat wa talaffudu utawi nglafalake biha kelawan niat. Wa talaffudu utawi nglafalake biha kelawan niat iku sunatun, hukumi sunnah. Jadi ketika melafalkan niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu di mulut itu hukumnya sunnah. Sedangkan wahamaluha itu al-qalbu, tempatnya niat itu ada di hati. Itu. Jadi saya ulangi lagi, niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi ya. Niat itu sengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan melakukan sesuatu tadi. Disengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan
mengerjakan sesuatu yang diniati tadi. Itu niat itu ya sengaja gitu. Lebih mudahnya niat itu sengaja. Wa amaluha al-qalbu wa talaffudu biha sunatun. Dengan melafalkan apa? Nah, tempatnya niat itu ada di hati. Di dalam hati sini, sengaja di hati. Sengaja apa namanya? Melakukan sesuatu, niatnya di hati. Wa talaffudu biha sunatun, sedangkan melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waktu wa utai waktu niat iku inda wusli awali juz'in, dalam nalikane basuh kawitane juz minal waji saking rai. Ini membahas niat di dalam wudu ya, ini di spesifik lagi dalam wudu ini. Waktu niat di kapan, di mana dan kapan ini niat. Tempatnya di hati. Waktunya apa? Waktunya indah ghusli awal juz'in minal waji, ketika kita membasuh permulaan juz atau bagian dari wajah. Jadi ketika membasuh muka, kemudian yang pertama tertempel air ini, kita mulai niat dalam hati, niat saya berwudu, biur ini saya berwudu, itu namanya niat ketika wudu. Bukan sebelumnya. Ketika sebelumnya kok niat, kemudian pas airnya menempel ke wajah itu lupa, ngalamun mungkinnya, melamun atau yang lain, itu tidak ada di hati, tidak berniat, itu juga namanya tidak sesuai, jadi tidak sah. Karena waktunya indah ghusli awali juz'in minal wajhi, tempatnya itu ketika permulaan membasuh muka, air yang mengenai muka pas seperti itu. Dan watartibu utawi kang aran tertib, ini merangkan tertib juga diterangkan. Watartibu utawi tertib iku ala yuqaddima, yen to ora ndinginake sapa man utwan ing anggota suwiji ala utwin ing atase anggota kang liyane. Jenenge tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang lain, misalnya membasuh muka, kan itu kan lebih dahulu daripada membasuh tangan, maka harus seperti itu, harus tidak boleh mendahulukan membasuh tangan kemudian membasuh muka, tidak boleh, harus muka dulu kemudian baru membasuh tangan. Itu harus awal diawalkan, akhir diakhirkan, itu namanya tertib atau berurutan. Demikianlah uraian dari kami, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita selalu mencari ilmu, menuntut ilmu, karena ilmu harus dicari dari kita lahir sampai meninggal dunia. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam hidupnya, berkah keturunannya, berkah rizkinya, berkah hartanya. Semua kehidupan kita semoga berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.